terus berkarya ya walaupun terus mungkin berkarya. ya terus berkarya walaupun mungkin karya-karya kita yang kita sudah buat mungkin belum ditonton orang atau belum dilihat orang. Nah, tapi tetap memberikan value ya, ke tetap orang-orang. memberikan value, tetap berkreasi, jangan pernah malu-malu ya. Tetap percaya diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan welcome back to channel Orang Baik. Oke, dan saat ini kembali lagi ya sama Cika di sini sebagai guest host. Sedangkan di sini ada perkenalkan host baru kita. Host baru juga. Perkenalkan nama saya Arya Dan saya Tommy ya. Saya sebagai apa di sini? Kasian ya ini Kayaknya tamunya memperkenalkan diri sendiri. Gitu. Oke. guest kita seharusnya diperkenalkan, Iya. tapi ini memperkenalkan diri sendiri. Ya udah Nggak mandiri. apa-apa. Terima Betul kasih sekali. guys kita yang sangat mandiri. Saya kan orangnya mandiri ya. Iya betul. Oke, mungkin bisa dikenalkan dulu ya. Jadi tamu kita pada sore hari ini adalah Tommy, Ya. which is dia adalah orang yang biasa di depan di Depan apa? plaza, di Depan plaza ya. depan plaza menyambut orang ya gitu. Jadi mungkin orang-orang yang Telkom yang udah biasa berkantor di plaza, kawasan plaza pasti udah tahu lah siapa Tommy Iya, gitu. betul. Mungkin Atau mungkin pelanggan ya, Ya. pelanggan yang datang ke Plaza Telkom. Mungkin pelanggan-pelanggan yang Iya, sering udah datang itu sering. pasti sering lihat Ya, pas buka pintu, kakak Tommy ini. wah, langsung lihat Betul. muka saya. Betul. oh kamu jadi yang itu ya, Ah, bukan, salamin itu ya. security, Mbak. Oke, jadi Tommy ini adalah nama lengkapnya adalah Tommy Zrat. Apri Rasjid. Oh iya benar. Namanya agak susah nih ya. Ya. Jadi untungnya namanya panggilannya Tommy, Tommy, bukan ya. Zrat Betul, gitu ya. betul. Kan sulit gitu. Iya. Tapi kebanyakan kenal saya panggilannya itu Tommy Ojo. Tommy Ojo. Ya, iya, itu kenapa Tommy tuh Ojo? Ojo itu apa Nah, itu Ojo? jadi Ojo kalau di Jawa jangan gitu. Iya, Ojo jadi lalu. banyak yang tanya itu Ojo apa, dia bilang. Saya bilang, oh Ojo itu dulu sebenarnya panggilan kucing. Dulu ada kucing, iya itu ada Kucing. kucing. Mbak Cika kan sudah kucing Iya, ya. Nah, itu benar-benar. kucing yang bisa dibilang itu disayang ya, kucing kesayangan. Dan baru beberapa bulan itu meninggal. Oh. Maka dari gitu. itu Untuk mengenang Iya, kucing untuk tersebut, mengenang jadi itu. kamu panggilannya itu. Iya, Gak nyambung dong. Ojo. Oh, Kucingnya gitu. itu kucingnya siapa? Kucing Iya. saya. Oh, kucing. Masa kirain kucing tetangga. Contoh kucing tetangga. Bukan, ya. Jadi itulah ya. Kenapa saya bisa dipanggil namanya Tommy Ojo? Gara-gara itu Kucingnya nama mati kucing, karena Pak. Saya nggak tahu juga Pak. Nggak Karena tahu apa juga. dia? Betul. Iya. Mungkin karena sakit. Masih mau dibahas karena kenapa apa. kucingnya mati? Iya nggak tahu deh. Karena mungkin kan di sini kita semua ada di pecinta kucing semua juga ya. iya. Saya pecinta kucing sejati loh. Pecinta kucing sejati. Yang penting Bapak bukan kucing garong ya. Ya. Oh, bukan. Waduh. Mungkin Oke. kadang-kadang. Oke, jadi fun fact aja nih, Tommy adalah salah satu orang yang berhasil saya rekrut nih, WD. Wah, Enggak makasih dong. Mbak ya, makasih. Iya. Iya. Jadi yang dulu wawancara, Ya, jadi Mbak Cika dulu yang wawancara saya waktu pada saat Alhamdulillah, masuk masuk. ke sini. 2000 berapa itu? 2019 ya Mbak. 2019, betul. 2019. Sebenarnya dulu bukan ke CS. CSR bukan CSR ya? Iya, bukan CSR ya. Dulu itu namanya apa sih Mbak? CRL. Jadi Customer Retention Loyalty. jadi pekerjaan itu nelpon pelanggan yang sudah Nunggak. berapa lama saya telepon supaya bisa lanjut lagi dia pakai IndiHome Oh kayak gitu. Oke. Heeh. Tapi memang selama ini sudah ada pengalaman tidak? Oh sudah Sudah ada pengalaman. Iya, sudah pengalaman. Sebelum masuk ke Plaza itu saya dulu pernah menyiar di TVRI. Oh, Ya. artis. Ya, saya Mungkin penyiar. teman-teman yang sering nonton TVRI juga pasti sudah sering ya. lihat Tommy Ojo ini. Alhamdulillah, biar supir angkot kenal saya. Ya. Saking terkenalnya. Udah, Kalau- serius, itu serius. Ya. Tapi kalau di TVRI kemarin telepon pelanggan juga atau apa? Hah? Penyiarnya. Oh enggak. Multitasking sambil nyari sambil ngokol pelanggan. Coba tahu seperti itu. Saya ngajak ini orang yang yang nonton itu ya supaya bisa setiap hari bisa tetap nonton TVRI gitu. Dulu Acaranya saya, apa dulu nama acaranya? Acaranya apa? banyak acara program, Mbak. Nah, ya, Tapi My yang Trip, sering My dibawa, yang Adventure. paling sering dibawakan itu My Adventure apa? My Trip My Adventure. enggak itu acara lain, Pak. Oh, acara Oh, yang lain. mabuk.
kita Nah, menyebut jadi banyak acara lah yang biasa saya bawa. Karaokean, dangdut-dangdut Ada, ya, itu gitu. salah satunya Mbak. Jadi karaoke, terus acara jalan-jalan. Nah, itu itu dulu berapa lama ya? dari 2014 kalau nggak salah Mbak. 14 15 lama lah. ya udah. Iya, tapi Itu saya berapa keluar tahun berarti? saya keluarnya 2017. 2017. Iya, 2017. 2017 kemudian Kemudian nganggur selama saya- 1 tahun masuk di Telkom. Enggak, belum Pak. Oh, belum. Iya, Bapak ini lebih tahu ya kayaknya daripada saya. Bapak ini jadi ngejudge ya. Iya. Mohon maaf. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Dia bagus orangnya ya. Bagus. Iya, maaf ya. Mungkin bisa dilanjut. Ya, jadi jadi sesudah saya pergi keluar dari TVRI, saya masuk di salah satu provider. Ya, salah satu provider. Ya. Wah, kompetitor ini. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Provider. Berbeda-beda tapi iya. tetap satu. Provider kartu Oke? ya, provider Satu kartu. apa? Satu hati. Ya, terus sempat di Kendari tugasnya. Berapa bulan kemudian saya pindah ke Makassar. Ke Makassar. Pak. Iya. Oh, iya. Makassar hampir 5 tahun. Nah, 2 tahun lah 5 kurang tahun? lebih. Ya, hampir 2 2 tahun tahun, lah. iya. Nah, jadi kalau ketemu pelanggan, ketemu sama orang-orang itu ya sudah Udah biasa, sering. ya, cukup udah terbiasa. biasa. Biasa. Oke. Memang orangnya kalau orang yang lebih senang menghabiskan energinya ketemu orang lain itu apa? Introvert, extrovert. Extrovert. Oh, introvert itu yang ini mengurung diri gitu, Pak ya. Nggak Introvert. mengurung, Bukan. cuma nggak Mungkin terlalu kalau- open, nggak terlalu suka social Keramaian. ya kayak gitu. Nah berarti Tommy di sini udah sekitar mau 2 tahun, 2 Enggak, tahun, 2 2 tahun tahun, lebih Bang. ya, Iya, 2 tahun 2 lebih tahun ya. lebih. Berarti, nah selama ini boleh nggak sih kayak kan sebagai CSR nih, sebagai di pelayanan itu ceritain dikit dong. Keluh kesah mungkin gimana ya cerita-cerita atau mungkin ada cerita unik selama ini nih. Ngelayanin. Kalau keluh kesah pasti selama jadi CSR itu ya pasti banyak lah ya. Itu apalagi kita ini harus tahan banting lah. Tahan gitu banting. ya. Karena kan biasa nih juga banyak pelanggan-pelanggan yang memang sudah kayak contohnya nih ya Bapak Arya ya. Iya. Nah, Bapak Arya ini sudah Mas- diinfokan gitu. Mas Arya. Oh, Mas Arya. Mas Ya, Arya. Mas. Nah, biasa Mas Arya ini sudah dijelaskan kayak gitu. Mungkin dia tidak tahu karena minim pengetahuan mungkin ya tentang produk ya gitu. Itu contohnya Mbak ya, Benar-benar. tentang produk IndiHome. Makanya tugas kami itu sebagai CS ya kita harus Mengedukasi mengedukasi gitu ya. mengedukasi pelanggannya supaya dia tahu cara pemakaian IndiHome, terus cara pembayaran yang paling banyak sih itu cara pembayaran simpan Keuntungannya pakai IndiHome itu apa, ya. gitu. Kalau senangnya itu bisa ketemu sama orang banyak. Jadi kalau kita keluar, nah itu biasa ditegur, ini Pernah ketemu pernah yang- ketemu Pernah Pak. ketemu, Ya. iya. Biasa lebih banyak berterima kasih karena Oh, ini kita yang pernah bantu berikan saya pasang IndiHome. Nah, gitu. itu bagusnya. Jadi kita banyak mengenal orang. Iya. Jadi banyak relasi juga, Pak, gitu. Ketemu di luar, Mas, ini saya mau Pernah upgrade. ketemu yang cantik gitu nggak Tom? Pernah, Mbak. Pernah. Ya, jadi pernah. Otomatis pelanggan kita kan nggak minta nomor cantik-cantik, HP Mbak. kan? Oh gitu. Iya. Oh, enggak, karena kita pelayanan tidak boleh kan. Oh Jadi, benar, betul. integritas. Ya, sekali, integritas. benar. Padahal dalam hati itu mau sih. Kalau mungkin begini. Mungkin di luar ya, saya, di luar ini Saya sedikit penasaran kira-kira kalau misalnya Tommy itu ketemu mantan yang Oh iya gitu yang gimana? punya pengalaman masih Apa itu? Oh, mantan. pengalaman yang masih berkenan di hati begitu. Kira-kira seperti Ketemu, apa? maksudnya ini ketemu kalau ke plaza ini kayak iya, gitu. misalnya saja kalau ada mantan yang ketemu, momen awkwardnya itu supaya tidak awkward seperti apa? Ya biasa aja sih, Pak. Biasa aja. Iya. Biasa aja kan. Profesional ya, profesional, betul. Yang sudah biarlah berlalu, Pak, gitu. Ya kan kalau kita bekerja ya harus tadi Mbak Cika juga harus profesional, jangan sampai kita ketemu mantan langsung ini galau. Ketemu mantan Langsung nggak masuk mau ngelayanin, iya, nggak nggak mau, mau layanin. aku nggak mau ambil. atau masuk ke WC langsung nangis-nangis. Enggak lah, Pak. Oh iya, Ya. siap. Jadi seperti itu, Mbak. Jadi kalau kesannya jadi seorang CS itu ya inilah Harus banyak lah siapin ya. ini ya, Siap mental. Intinya siap mental dan mental. memang tipe-tipenya itu orang yang harus suka ketemu orang. Gitu. Karena kalau orang Berinteraksi yang sama orang, ya ya. berinteraksi sama orang, karena kalau dia tidak suka ketemu sama orang jadi susah jadi CS. Betul. Nah, memang dulu
waktu selesai dari sebelum masuk ke sini Mbak itu sudah tidak mau jadi CS gitu karena ya capek juga. Udah capek ya? Udah Ngadepin capek. orang. Ngadepin orang karena kan masalahnya itu ya datang ke kita gitu kan. Terus bukan cuma masalahnya saja tuh masalah kita ada di rumah atau di luar. Nah itu bagaimana caranya kita harus menempati diri. Nah, jangan sampai kita masalah di rumah dibawa ke kantor. Nah, itu yang ditakutkan. Makanya kemarin sudah tidak kalau bisa ada pekerjaan lain yang lain aja lah gitu. Cuman karena mungkin rezekinya di sini ya udah gitu. Iya, Diambil aja, ini namanya rezeki kita. Betul. Gitu. Dan satu lagi ya setelah aku amatin kalau jadi CS itu nggak boleh baper ya. Ya Nggak itu boleh. nggak boleh baper. Jadi harus bisa menenangkan diri lah gitu. Kalau saya sih prinsipnya Mbak, kalau ada pelanggan yang komplain ya kita dengarkan aja ini apa yang dia komplain. Kalau masih dalam boxnya ya, maksudnya dalam boxnya masih ya apa yang dia komplain kan masih sesuai dengan prosedurnya ya it's okay lah gitu. Cuman kalau seumpamanya ada udah yang di luar batas, kalau saya sih ya keluar telinga masuk telinga kan keluar telinga kiri. Betul. Nggak usah dibawa di rumah lah gitu. Kayak pas masih SMA ya. Masuk keluar kuping kanan keluar gitu kiri ya, gitu betul ya. gitu. Itu aja sih. Mungkin itu bisa dijadikan kebiasaan yang itu, bisa diandalkan lah ketika menghadapi pengalaman pelanggan yang itu. Itu jadi itu secara pribadi sih kalau saya tapi happy kan ketemu pelanggan dengan beragam variasi. Ya happy lah. Emosi karena kalau saya tidak happy Pak, saya sudah tidak di sana di depan. Sudah 2 tahun juga. Iya, sudah 2 tahun. Jadi happy si aja. Tommy ini bahkan jadi salah satu perwakilan dari Sultra dong di IFC di kontes IndiHome Frontliner Contest. Ya, betul. Jadi kemarin. Tahun lalu Mbak ya? Tahun ini dong. Tahun ini. Oh iya tahun ini. Ya tahun ini. Ini ya. Sorry soalnya banyak yang dipikirkan ya kan. Pelanggan datang, orang rumah, orang semua banyak pikiran lah gitu. Nah itu kalau nggak salah bulan Juli. Iya pertengahan tahun ini ya. Pertengahan tahun ini jadi. Ceritain lah pengalamannya gimana kemarin ngapain aja di IFC. Mungkin Mas Arya yang belum tahu. Betul. Ya, jadi itu seperti apa? Nah, jadi IFC lokasinya itu di mana? Di sini di Kendari juga kemarin kegiatannya. Iya. Nanti Bapak kalau ada IFC saya ajak di sana ya. Oke, siap. Boleh lah. Ya, ini sebuah janji dari CSR kita ya. Iya, okay. Sebuah janji untuk mengajak saya jalan-jalan. Kalau saya yang terpilih lagi nanti saya ajak. Nah, kamu harus jadi tim support dong. Ya, tahun depan berarti saya ikut ini. Ya, emang masih ada di sini? Wah. Maaf ya. Oke, jadi saya lanjut ya. Jadi IFC ini perlombaan customer service ya untuk kawasan Indonesia Timur Mbak ya. Jadi saya wakili Sultra. Nah, saya wakili Sultra jadi kita 1 hari bertanding pelayanan. Bukan latihan fisik, itu tentara Pak. Kalau latihan fisik gini. Jadi itu tandingnya itu yang cara menghadapi customer seperti itu, melayani, cara melayani yang baik. Kita dikasih cash. Case-nya itu ya bagaimana caranya kita seperti tadi berarti case-nya misalnya ketemu mantan bagaimana menghadapinya. Ya itu salah satunya lah gitu. Mantan datang marah-marah di sini tanpa membahas IndiHome bagaimana? Bapak kayaknya masih ingat mantan Pak ya. Iya nih masih teringat masa lalu nih kayaknya dari tadi mantan. Ya. Nah jadi gitu Saya Mas Arya. Nah jadi kita dikasih case gimana caranya kita sebagai customer service itu bisa bisa menjawab case itu gitu, gimana cara melayaninya kayak gitu. Nah alhamdulillah kemarin walaupun tidak juara 1 ya tapi tetap naik panggung juga. Jadi juara harapan 3 dan juara favorit. Jadi 2. Jadi 2. Betul. Itu sebuah prestasi tuh. Itu sebuah alhamdulillah. Sultra, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti di tahun depan ya 2022 ya saya harap sih teman-teman CS di Telkom ya. Nah itu bisa bawa pulang piala lah itu di juara 1 ini, ya Witel Sultra. Semoga Witel Sultra tahun depan bisa juara 1 ya. Amin. Juara 1, juara favorit.
juara harapan juga. Bisa gitu. Banyak ya. Kan nggak cuma apa-apa. satu aja. Cuma satu. Kalau juara satu, Kalau juara nggak mungkin satu- juara harapan, Mbak. Tapi kalau juara 1 dapat juara favorit bisa. 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 Gitu. Nah itu juara favorit itu saya juga mau terima kasih buat teman-teman yang ada di Telkom semuanya Oh, ya. iya. Nah itu jadi pada saat itu kan di voting. Oh, untuk juara favorit itu yang Ya, di voting. Di voting. Jadi Oh. teman-teman pada saat itu ya voting saya. Jadi Ngirim SMS ngirim. dulu. Oke. Gitu ya. Teman-teman mungkin ini adalah ucapan terima kasih dari Ya. Mas Tommy juga karena kemarin sudah dipilih. Semuanya ya yang pilih saya itu Terima kasih banyak. Terima kasih. Nanti atas kalau mau dukungannya. minta traktirannya Sudah Mbak. DM sudah, aja ya. Sudah lewat. Sudah lewat. Tapi memang ya. buzzernya kita di Sultra memang hebat-hebat. Iya, siapa dulu Terima yang ngurusin kasih. buzzernya? Buzzernya, oh saya. Ya memang kalau kita semua saya lah. memang akui ya kalau kita tuh di sini kompak-kompak orangnya. Betul. Wah, Nah, itu sempat- Sweetel Sultra itu emang paling kompak. Iya. Se-Indonesia. Nah, Kalau kenapa- ada segalaksi sih ke segalaksi, betul. Oh gitu, ya. Benar. Nah gitu, jadi Waktu itu lombanya di mana? Makassar. Ya, jadi di Makassar waktu itu. Seneng dong jalan-jalan ya. Iya, sekalian Jalan-jalan, jalan, ketemu teman-teman lain. Ya, jadi ketemu sama teman-teman CS, yang belum pernah saya temu, ya pernah sih tapi cuma lewat Zoom aja Iya. gitu. Nah, cuman itu pengalaman yang paling mengesankan juga. Ya kan karena selama itu saya belum pernah naik panggung lagi karena waktu jadi presenter dulu di TVRI kan biasa Sering naik panggung. Ya, naik. Nah, cuman pada saat itu karena berbekal pernah jadi presenter, pernah ikut MC di panggung, jadi pada saat saya naik kembali Oh, itu jadi tidak terlalu deg-degan gitu. Jadi tidak terlalu nostalgia nervous. aja ya, jadi nostalgia. Wah. Oh, jadi ceritanya itu pada saat lomba itu ada di atas panggung itu. Iya Pak, di atas panggung. Oh, berarti dinonton sama banyak orang. Ah, iya Live, betul. live stream Ya, jadi di gitu atas waktu itu. Live streaming sama Bapak itu tidak ada nonton ya? Ada 100.000 orang yang nonton. saya sepertinya nonton tapi sudah lupa karena banyak Iya, ketemu jadi- pelanggan. Iya. Betul Jadi gitu, sekali. ya gitu Mbak. Ah. Nah sekarang mau nanya nih kan Tommy biasa sehari-harinya tuh ketemu pelanggan pasti Ya. kayak aduh jenuh capek Ya, betul. gitu kan. Nah terus apa sih distractionnya gitu loh kayak untuk mengalihkan gitu kayak aduh penat ketemu pelanggan tuh ngapain sih biasanya atau main Nah, game, jadi- badminton atau apa? Ya, jadi kalau saya sih Mbak pribadi ya, kalau sudah jam kerja atau sudah pulang di rumah itu biasa saya lebih tidak memikirkan kantor lagi Mbak gitu karena Jadi kan udah ada jam-jamnya ninggalin gitu ya Iya. semua urusan tuh ya Nah, udah di kantor gitu betul. ya. Nah, adapun mungkin ini aduh stres di kerja, ini banyak pekerjaannya palingan biasa olahraga badminton ya sama teman-teman di sini Oh, iya, gitu siap. Sama Bapak Arya juga ya. Rabu Iya, kita Jumat sering- nah ya. Terus Kita juga sering berkelahi di lapangan. lebih ke ini sih main game biasa streaming Gamenya juga. apa game apa tuh? Dota sih, Dota. Ya ini nih teman-teman ini main Oh Dota. ya ini Oh, banyak. di sini banyak sebenarnya iya. Dota main Mobile Legends. Saya mau bilang di sini banyak teman-teman cuman nggak kelihatan di kamera kan. Iya, Ya. pokoknya banyak. Ya. Di sana juga ntar pasti banyak yang mau ngajak Dota. Ya gitu sih Mbak. Jadi lebih ke situ kalau stres ya ke Dota, Candy main Crush. game ya. Bapak kenapa kita stres? Iya kan kalau orang kerja kan itu biasa iya kan terlalu banyak betul. pekerjaan, Jadi stres. harus ada distraction. Beda-beda gitu ya, semua orang. Bang. Ada orang yang suka ke Kalau Mbak pantai, Cika- ada orang yang suka ketemuan sama orang lagi setelah itu nongkrong-nongkrong Iya. atau apa. Dia kerjanya main game sama main bulu tangkis. Ya kalau Mbak Cika apa kalau umpamanya Ya, Mbak Cika nih supaya sebenarnya mungkin- apa sih? Ya supaya Ketika pulang kantor itu stres ngapain gitu. supaya Iya, kalau nonton drama Korea lah. Oh, nonton Oh drama. ya, ke cewek kan begitu emang dia Iya. Nonton sering drakor. Sama main game Candy Crush. Wah, Level aku udah 10.000 guys. Wow. Candy Candy Crush. Crush. The Kalau- never ending game. Mas Arya gimana Mas? Saya sebenarnya lebih banyak belajar Oh, belajar ya. Baca buku. Ya. Bagus Tapi bagus ya. Sama ya, belajar baca bukunya itu paling 1 hari, sisanya nongkrong. Buku apa dulu nih? Buku tentang self development atau itu komik ya kalau One Piece ya? Iya. Buku apa nih? Buku sebenarnya yang ada Atau buku tulis? Iya, yang ada. baca ini nggak ada kosong. Kadang sering nulis juga, sering nulis baca tulisan sendiri. Oh jadi nulis diary tiap hari gitu biar, ya? biar kadang kan ini juga mungkin kalau teman-teman mau tahu kalau sering nulis, Iya. sering baca tulisan sendiri, sering baca apa namanya?
harapan-harapan tersendiri, tujuan-tujuan tersendiri itu kadang tertampar. Ini sudah 3 bulan udah pernah dijalankan kayak, tujuannya. mau diet tapi ini mau udah diet. berapa bulan gak diet, gak turun-turun. Oh gitu ya. Buat Mau reminder begini, ya. Betul reminder. Bener. Nampar diri sendiri gitu. paling kayak itu saja. Mungkin inilah tulis-tulis apa yang mau dicapai gitu Mas ya. Terus berhubung di checklist kalau sudah selesai. Berhubung kan nih kita hari ini kita sudah ada di penghujung 2021 ya. Nah, kira-kira dari harapan atau resolusi harapan dan apa resolusi yang ya betul pengen dari dicapai di tahun 2022. Ya, pertama sih menikah, Pak. Menikah, betul. Amin, amin. Sudah punya pasangan selama ini? Menurut Bapak kalau saya menikah belum ada pasangan, Pak ya? Siapa tahu belum ada. Oh, gitu Siapa tahu kan karena penonton kita yang ada di rumah, penonton streaming kita ini pasti nggak tahu ini atau Mas siapa tahu Tommy mau ini ta'aruf gitu kan ya. Insya Allah Pak kalau cakep-cakep begitu masih sudah ada pacarnya kah atau belum? Ya, insya Allah Pak kalau sudah mau ke situ ya pasti sudah ada pasangan. Ya, jadi ya oke. Ya. Berarti sudah ada pasangannya. Sudah ada pasangannya. Ya doakan aja Mbak ya. Betul. Supaya di 2022 ya bisa ini. Amin. Terus semoga cepat menikah. Yang pastinya sih karir juga ya tetap bagus. Karir tetap ya kan? bagus, amin. Tetap jadi orang baik ya. Amin. Kayak channel kita. Tetap jadi orang baik. Ya, tetap jadi orang baik. Tetap jadi orang baik lah kayak gitu. Betul. Tetap usaha gitu. Tetap selalu berusaha. Ya, seperti itu. Oke, berarti terakhir nih, mungkin ada kesan atau pesan yang ingin disampaikan oleh Tommy nih terkait mungkin dari hal tadi kan pelayanan atau mungkin dari segi umum gitu lah. Itu apa nih buat para nanti penonton? Ya, kalau dari saya pribadi sih sekarang kan ini sudah mau masuk 2020 ya. 2022. 2020 flashback dong. Kita kembali ke masa-masa corona. Sekarang juga. Nah, ini kan sudah bisa dibilang zaman milenial Mbak ya. Jadi kita ini sebagai anak muda ya. Nah, terus berkarya ya walaupun terus berkarya walaupun mungkin karya-karya kita yang kita sudah buat mungkin belum dinonton orang atau belum dilihat orang. Nah, tapi tetap memberikan value ya, ke tetap orang-orang. memberikan value, tetap berkreasi, jangan pernah malu-malu ya. Tetap percaya diri ya kan, karena kita belum tahu apa yang nanti terjadi di kemudian hari ya tanpa kita bekerja keras. Makanya kita harus usaha dulu. Nah, ini salah satu contohnya Mbak. Jadi sebelum saya masuk di sini tuh saya pernah berpikir sebelum masuk Telkom ya? Iya, sebelum masuk ke Telkom ya, saya pernah berpikir wah ini Telkom ini apakah saya bisa masuk atau tidak. Nah, jadi kita memang harus berangan-angan dulu. Betul. Ya, jadi kita harus berangan-angan dulu. Setelah itu kita berusaha. Ya kan, kalau sudah ada kesempatan, ya kita ambil kesempatannya. Maka dari itu kesempatan waktu itu yang saya diberikan, ya saya ambil kayak gitu. Harus memanfaatkan kesempatan yang datang ya. Dan juga jangan lupa ya berdoa lah gitu. Oke. Betul sekali. Mungkin itu ya mungkin untuk harapan saya dan juga buat teman-teman juga yang nonton podcast ini ya, mudah-mudahan bisa lah. Kita jangan jadi orang yang menonton gitu ya kan, kita harus orang yang kerja, take action lah. Jangan pesimis juga. Jangan pesimis lah. Apalagi ini anak muda ini harus semangat, harus kerja lah terus ya kan. Karena apalagi sekarang itu ya butuh ini kan, butuh apa? Butuh uang Pak. Sarang hai gitu. Ya sarangnya betul. Jadi seperti itu Mbak. Oke, teman sobat apa namanya? Sobat orang baik. Mungkin perbincangan kita sudah cukup sampai di sini saja dulu. Ya. Sudah menarik banget tadi. Iya, menarik banget sharing-sharingnya sama Mas Tommy. Sangat senang berbagi pengalaman kita, sedikit cerita tentang pengalaman hidup. Ya. Mungkin teman-teman yang nonton ini bisa mengambil nilai-nilai hidup lah atau mendapatkan pelajaran dari Mas Tommy. Amin. Semoga saya jadi orang baik ya. Amin. Semoga kita iya, betul. Iya. Semoga kita menjadi orang baik, semoga kita selalu dikelilingi juga oleh orang-orang baik. Amin.
Apalagi Mbak Cika? Kirain mau lanjut ya. Intinya terima kasih kepada Tommy yang sudah menyempatkan hadir. Terima kasih, Mbak. Di channel orang baik Channel ini Orang Baik. ya. Terima kasih dan terima kasih atas tadi perbincangannya dan untuk semua para penonton ya, jangan lupa like, comment dan subscribe. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Close the door. Halo Sobat IndiHome, jangan lupa install aplikasi My IndiHome di ponsel kamu, bisa melalui App Store ataupun Play Store. Di sini teman-teman bisa melakukan pasang baru IndiHome, bisa upgrade layanan, bisa cek tagihan, maupun cek-cek paket terbaru yang ada saat ini. Gunakan terus IndiHome Anda, aktivitas tanpa batas, internetnya Indonesia.